Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3 tema 2, subtema 3 pada pembelajaran ke-6. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari kita baca teks di bawah ini terlebih dahulu ya anak-anak. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya anak-anak. Apa saja perannya? Misalkan ayah bekerja, lalu ibu mencuci piring, apalagi memasak dan lain. Benny kerjanya ada apa? Belajar tugas. Nah, buatlah sendiri di dalam pelatihanmu ya jika sudah diperintah oleh gurumu. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Jadi, ceritakan pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Misalnya, kamu memasak bersama ibumu. Ceritakanlah kamu masak apa, lalu bagaimana caranya, dan bagaimana kamu lakukan dengan orang tuamu tersebut. Nah, Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Panjang selai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, anak-anak buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan soal berikut. Buatlah di ujung sebelah kiri dimulai dari 0. Lalu tuliskan bilangan 1 sampai 20 di bilangan ini. Dan kerjakanlah panjang 8 cm ditambah 8 lagi. Begitu juga dengan yang soal kedua. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Berarti kita jumlahkan ya anak-anak. Kita mulai dari garis bilangan ini dengan 0 di sebelah kiri. Nah, ada 5 pertanyaan di sini anak-anak. Anak-anak bisa mengerjakannya ya. Selanjutnya, baca teks berikut ini, perawatan tanaman mangga. Nah, di sini sudah ada gambar mangga anak-anak, lengkap dengan pohon dan daun-daunnya. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit.
yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga orange jika sudah masak. Nah, ini adalah gambar mangga yang sudah masak, kekuningan hingga orange. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Jadi anak-anak, yang pertama dalam pemeliharaan pohon mangga adalah penyiangan. Penyiangan itu kita mencabut rumput-rumput yang ada di sekitar pohon mangga. Rumput liar ya anak-anak. Nah, saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Jadi, apa itu pembumbunan anak-anak? Ya, pembumbunan adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, cedot, dan bunga. Nah, jadi anak-anak, dari beberapa tahapan untuk merawat mangga tersebut, maka anak-anak ibu bisa tentunya dalam merawat mangga. Jika anak-anak ibu mempunyai tanaman mangga di rumah atau ingin menanam tanaman mangga. Sekarang lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan anak-anak. Ya, teka-teki silang ini ada mendatar dan ada menurun. Kita lihat soal yang mendatar. Warna mangga yang masih muda. Kira-kira satu mendatar warna mangga yang masih muda apa anak-anak? Ya, hijau. Bisa kita tulis A, I, J, A, U di satu mendatar. Begitu seterusnya untuk 3, 4, 8, dan 10. Oke anak-anak, begitu juga yang menurun. Nah, lakukan wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau narasumber. Ya, narasumber ini adalah orang yang biasa menanam atau merawat tanaman. Kita bisa melakukan wawancara bagaimana dia merawat tanamannya. Pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, di sini ada 5 daftar pertanyaan. Ingat ya, pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu bisa kamu gunakan dalam membuat daftar pertanyaan. Nah, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Ya, laporan hasil wawancaramu bisa kamu berikan di WA pribadi atau WA grup ya. Sekarang, kegiatan bersama orang tua adalah orang tua dan anak mencari informasi cara merawat tanaman yang ada di rumah. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajarannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.